Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dengan aturan yang ada. Anak-anak kami yang kami sayangi, hari ini kita akan melanjut pelajaran kita seni lukis. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semuanya menundukkan kepala seraya memohon kepada Tuhan agar pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagimu dan untuk orang lain. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk anak-anak kami yang tadi melakukan doa dengan baik. Anak-anak kami yang kami sayangi, masih ingat gak pelajaran kita minggu yang lalu? Kita sudah belajar mengenai pengertian dan tujuan dari berkarya seni lukis, dan kita juga mempelajari gaya atau aliran dari berkarya seni lukis. Ibu hanya mengingatkan sedikit agar pelajaran yang sudah kita pelajari tidak hilang begitu saja. Ada 3 kelompok aliran atau gaya berkarya seni lukis. Coba anak-anak di tempat masing-masing boleh sambil mengucapkan kita sama-sama. Yang pertama yaitu kelompok representatif. Pada representatif di sini aliran yang ada yaitu naturalisme, realisme, dan romantisme. Yang kedua, itu ada aliran deformatif. Yang masuk ke dalam deformatif adalah ekspresionisme, yang kedua impresionisme, yang ketiga surrealisme, dan yang keempat kubisme. Dan aliran yang ketiga adalah aliran non-representatif. Untuk keterangan masing-masing, Ibu yakin kalian sudah memahaminya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tema-tema lukisan, alat dan bahan, jenis lukisan, dan teknik berkarya seni lukis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu mengelompokkan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis. 2. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. 3. Siswa mampu membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. 4. Siswa mampu berkarya seni lukis dengan berbagai media alat dan bahan. Baiklah anak-anak kami semuanya, kita akan mulai membahas mengenai tema-tema pada lukisan. Di saat kita membuat suatu karya lukisan, masing-masing kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan seorang pelukis. Perbedaan ini dipengaruhi oleh suasana hati, waktu, dan kondisi geografis. Untuk dapat memahami tujuan penciptaan karya seni, kita harus memahami tema pada sebuah karya seni rupa murni. Nah, sekarang Ibu bertanya kepada anak-anak kami, apa yang dimaksud dengan tema? Perhatikan karya-karya lukisan berikut ini. Ada beberapa tema yang dapat kita jumpai di dalam pembuatan karya seni rupa murni. 1. Hubungan antara manusia dengan dirinya. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan, manusia mewujudkannya lewat media ekspresi dengan menggunakan potret dirinya sendiri seperti karya-karya Affandi. 2. Hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seorang pelukis kadang mengekspresikan cita rasa keindahan dengan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti anaknya,
istrinya, tetangga, kekasih, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. 3. Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Di dalam pengungkapan cita rasa, objek alam sangat menarik bagi para pelukis. Contohnya seperti pemandangan gunung, perkotaan, binatang, dan lain-lain. 4. Hubungan antara manusia dengan benda. Unikan benda-benda seperti gelas, guci, botol, cangkir, kendi, lemari, vas bunga, meja, kursi, buah-buahan, dan lain-lain yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas menjadi objek bagi para pelukis. 5. Hubungan manusia dengan aktivitasnya. Kegiatan manusia yang beragam seperti membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menari, dan lain-lain membuat pelukis mengabadikannya dalam media lukisan. Dan lukisan aktivitas manusia tersebut disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Khayalan yang muncul di benak perupa atau pelukis kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni ini disebut dengan surrealisme. Lukisan ini adalah salah satu contoh yang bertemakan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Ini adalah karya Affandi. Setelah mendengar penjelasan mengenai tema-tema yang terdapat pada lukisan, Ibu memberikan tugas kepada anak-anak kami, coba kalian tentukan tema pada 10 karya lukisan yang tadi Ibu tampilkan. Alat dan bahan berkarya seni lukis antara lain Materi berikutnya adalah jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis menghasilkan teknik melukis tertentu antara lain 1. Mozaik. Perhatikan gambar berikut ini, yaitu teknik menempel pecahan atau lempengan kaca berwarna-warni. Bahan yang digunakan adalah pecahan keramik, porselin, potongan kertas atau kayu, atau batu yang berwarna-warni. Yang kedua, lukisan kaca. Perhatikan lukisan berikut ini. Menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Yang ketiga, lukisan cat minyak atau plakat. Perhatikan lukisan berikut ini. Medianya adalah kanvas. Kanvas adalah kain yang telah diberi cat dasar yang dicampur larutan lem agar tidak tembus ke belakang ketika digunakan melukis. Yang keempat adalah lukisan cat air atau akuarel. Perhatikan lukisan berikut ini. Bahannya adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Dilukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan.
medianya adalah kertas. Yang kelima adalah lukisan akrilik. Perhatikan contoh lukisan akrilik berikut ini. Dengan menggunakan bahan akrilik akan menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Biasanya digunakan untuk berbagai eksperimen seperti untuk sepatu, tas, atau bahan kain lainnya. Yang keenam adalah lukisan batik. Perhatikan lukisan berikut ini. Tekniknya hampir sama dengan membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau yang disebut dengan malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Materi kita yang terakhir adalah teknik berkarya seni lukis. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam melukis: 1. Memunculkan gagasan dengan cara mengembangkan imajinasi atau apa yang kita pikirkan, melihat objek secara langsung, melihat dari buku-buku, majalah, atau dari internet, dan mengunjungi museum. Yang kedua, membuat sketsa seperti contoh berikut ini. Yang ketiga, menentukan media berkarya, bahan atau alat. Yang keempat, menentukan teknik. Contohnya seperti teknik akuarel, teknik plakat, teknik mozaik, atau teknik-teknik yang lain. Tadi sudah ada penjelasan untuk teknik. Yang kelima adalah mewarnai atau menyempurnakan lukisan yang kita buat tadi. Itulah anak-anak yang harus kita lakukan. Jadi ada 2 tugas yang Ibu berikan untuk pengetahuan. Yang pertama adalah mencari pengertian mengenai tema. Yang kedua, menentukan tema pada 10 karya lukisan yang Ibu tampilkan. Yang ketiga adalah tugas keterampilan, yaitu buatlah sebuah lukisan, lalu tentukan sendiri tema, media, ataupun bahan yang akan kamu gunakan. Sampai di sini dulu anak-anak. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Semoga materi yang kalian dapatkan hari ini boleh kamu mengerti dan bermanfaat untuk dirimu, juga untuk kita semua. Anak-anak kami, di minggu depan kita akan mempelajari materi yang lain. Tetap jaga kesehatan, pakailah masker kalau keluar rumah, cucilah tangan, kalau bisa hindarilah keramaian. Oke anak-anak kami, sampai di sini dulu.